Ini kan mempelajari banyak kitab suci, mempelajari berbagai macam agama, tidak hanya Islam aja, tapi juga agama-agama yang lain termasuk Buddha gitu ya. Bahkan termasuk mengidolakan sosok Siddhartha Gautama atau Buddha itu sendiri gitu. Saya ingin bertanya Yang Jati, karena bangsa kita ini masih diiming-iming dengan surga dan ditakut-takuti dengan neraka, dan itu sangat efektif begitu ya. Apakah di dalam agama Buddha itu surganya juga banyak bidadari begitu kira-kira Yang Jati? Kalau menurut pengamatan saya kok tidak ada ya. Oh, tidak ada. Sang Buddha, Sang Siddhartha itu pada waktu beliau sebagai putranya orang yang kaya raya, sadar bahwa ternyata rakyat atau umat secara umum masih banyak yang hidup sengsara. Beliau mencoba pengen menyengsarakan diri dengan sengaja. Oleh karena itu pergilah ke dalam hutan. Di situ betul-betul pengen mencari Tuhan itu di mana, yang kuasa itu sebenarnya itu. Lalu duduklah. Disitulah dia pasrah. Dimakan ular terserah, dimakan harimau terpasrah betul-betul. Ternyata dari keheningan sejati itulah timbul 5 dasar pemikiran, sehingga pemikiran itu setelah dikembangkan sekian ratus tahun oleh masyarakat lalu menjadi istilah agama tadi itu. Backgroundnya semua dari sana, karena Sang Siddhartha itu 500 tahun sebelum Masehi. 5 dasar itu adalah angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Lah, kebenaran-kebenaran 500 tahun sebelum Masehi itu dikelola dan dioncai sedemikian rupa oleh Bung Karno sehingga menjadi metode kebenaran abad 3000 yang akad ketiga, abad 3 tahun 3000 yang akan datang, yaitu Marhainisme. Dan saya yang pernah digembleng Bung Karno mulai kecil sampai gede, bahkan mendapat pesan dari Bung Karno, jadi besok yang meneraskan Bapak. Itu semua Mas Indra mungkin pernah saya kasih tahu di rumah, kitab 1 lembar yang namanya Sentral Titik Aktivitas Minus. Oke. Nah, sekali lagi tidak pernah ada cerita tentang bidadari di surganya Buddha. Tidak pernah ada. Terus kalau misalnya di Buddha bicara tentang surga itu secara pemahaman orang Buddhis apa Yang Jati? Surga itu ternyata di pemahaman orang Buddhis adalah bagaimana waktu otak kita sebagai alat, yang dimana di tengah-tengah otak kanan, otak kiri, otak belakang ada ruang ovum. Menurut kedokteran itu adalah cahaya, itulah Tuhan. Jadi kalau otak kita waktu hidup ada suatu prinsip yang tadi itu, kebenaran 5 tadi itu udah dinginnya surga, ayem, tentrem. Jadi kebahagiaan di dunia, ayem, tentrem, itu wujud surga yang nyata. Wujud surga ya di dunia, tidak kalau mati. Saya sudah mati 2 kali, 3 hari. Tidak seperti yang diceritakan agama, betul. Tidak ada bidadari. Tidak ada. Oke. Tidak ada. Terus berarti kalau kemudian kita hidup, terus diiming-iming nanti kalau meninggal dapat bidadari, itu tujuannya apa Yang Jati? Yaitu metode pada waktu manusia masih banyak yang belum sekolah ya, belum ada perguruan tinggi, masih goblok-goblok gitu. Masih goblok-goblok ya. Metodenya seperti itu. Agama itu mengajarkan supaya orang takut. Iya. Kalau udah takut itu kan menang mau takut. Tapi kalau terus-menerus diajarkan takut, sekarang kita menghadapi tahun 3000 kok takut terus, ya melarat tenan ya. Iya. Saya berkali-kali masuk Ka'bah Mas Indra. Berkali-kali masuk Ka'bah. Masuk Gua Hira saya sudah. Betul itu ya. Isinya Ka'bah apa Yang Jati? Isinya Ka'bah itu yang semula adalah patung-patung buatan orang suku Quraisy. Ya. Jadi pada waktu itu orang sana itu membuat Tuhan itu sesuai dengan seleranya, keyakinan masing-masing. Nah setelah itu lalu diluruskan oleh kakeknya Mas Indra yang seorang Brahmana. Di orang Jawa nyebut Brahmana, orang sana menyebut Ibrahim, orang Eropa menyebut Abraham. Lalu oleh seorang Brahmana diberi Linggayoni.
tingginya sekian, kira-kira lebarnya 1 meter persegi gitu, pancurannya 4. Makanya orang Islam tuh boleh kawin sampai 4 istri itu karena dasarnya itu. Dan itu dari apa? Dari batu merah. Jadi yang dandani orang Arab tuh orang Jawa. Oke. Nah sekarang yang Jati ini yang lagi rame gitu ya di berita-berita nasional itu tentang bahaya megatrust. Yang kemarin kan Jepang gitu ya. Sekarang mengancam Pulau Jawa gitu. Nah pandangan yang Jati bagaimana? Kita harus bagaimana supaya bencana yang mungkin akan memakan banyak korban itu tidak terjadi gitu. Oke. Satu, secara rasional, tidak ada di muka bumi ini yang bersifat langgeng. Semua pasti punya umur ya. Entah rumput, entah pohon, entah gunung, entah apapun pasti punya umur ya. Hanya umur kapan itu kan kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu benar atau tidak, saya itu jauh-jauh Mas Indra juga sudah pernah ke Pedepokan saya di Singosari, juga pernah ke Rumah Malang. Itu kan dari besi beton semua itu. Dari besi beton gede-gede gitu. Sampai tukangnya tuh bingung. Mbah, ini kangge dalam nopo atau bakal dari besi? Nggak ngerti aku. Sapa rolan nol lindu sih bisa bertahan. Itu karena apa? Karena megatrust yang dari selatan itu juga paling tidak, betul atau tidaknya bagaimana, itu paling tidak alam semesta, kehidupan gaib, khususnya Kanjeng Ibu Ratu Mas Laut Selatan, itu memperingatkan kepada kita supaya hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Hati-hatinya tidak karena doa berdasarkan kitab, ya. Hati-hatinya kepada leluhur kita. Makanya saudara-saudara yang percaya dengan kakek ini saya adviskan untuk ngendangi leluhur-leluhur yang pernah babat desa dimanapun. Karena leluhur kita itu kalau babat desa yang dicari pertama kali mesti sumber. Karena air itu untuk masak, untuk minum, untuk mandi, untuk nyuci, untuk ngejain sawah. Dan sumber itu kalau sudah lama pasti ada pohon yang besar. Nah, sopan santun orang pada waktu itu ya pakai bunga boleh, dupa boleh, tapi itu hanya etika sopan santun terhadap leluhur. Nah, biasanya kalau orang-orang sudah membiasakan seperti itu, mau ada apa-apa itu pasti tahu, kerasa gitu loh. Seperti kapan hari saya tuh mau pergi, Mas, mau pergi, kok kebetulan itu ada salah satu barang saya itu ketinggalan. Itu kerjaan leluhur. Kenapa? Karena ternyata dompet saya tidak saya bawa. Padahal saya sudah mau makan ke warung itu. Coba jadwal tinggal sandal, ya kan? Itu penting untuk kita supaya kemudian kembali mempelajari nilai-nilai ajaran spiritual leluhur kita. Leluhur kita dipelihara dengan baik, ya. Jangan malah tanami bunga-bunga gitu. Itu bukan musyrik, bukan syirik. Justru inilah perilaku manusia yang bertuhan. Nah, ajaran asing bahkan kemudian misalnya kalau kita bicara soal Islam gitu ya, orang-orang Barat yang ingin kemudian mencengkram ya dalam tanda kutip Indonesia, itu justru malah menyekolahkan orang-orang tertentu disuruh belajar Islam, terus dimasukin Indonesia, dapat gelar Habib dan lain sebagainya, bikin organisasi namanya Hizbut Tahrir, bikin organisasi namanya Ahmadiyah, Syiah. Oh ternyata HTI, Syiah, Ahmadiyah itu semuanya kantornya di London semuanya. Betul. Yang Jati gitu. Betul. Jadi sekejam itu mereka untuk mengobok-obok Indonesia gitu. Islam dalam tanda petik memang diperalat oleh kaum imperialis dan kapitalis untuk sebagai embrio penjajahan di tempat itu. Karena dengan fanatik agama akhirnya orang buta toh. Kadang-kadang saudara sendiri dibantai, dulure dhewe palik dhewe pak dinalak dhewe kadang-kadang dibantai. Itu ya gara-gara itu. Jadi seperti Indonesia juga begitu. Makanya begitu Prabu Brawijaya mulai anaknya mulai dididik oleh orang dari timur sana, udah mulai berani dengan bapaknya, dengan bapaknya sendiri. Apa bapakmu Prabu Brawijaya? Masang patung, ngebong dupo, itu menduakan Tuhan. Kalau sudah menduakan Allah tuh, meskipun orang tua sendiri dibunuh itu halal.
Dan salah satu misi dari mereka adalah memutus hubungan kita dengan leluhur-leluhur kita itu tadi, gitu. Dengan segala cara gitu ya. Oke. Padahal kalau kita coba lebih terbuka gitu yang Jati ya, Tajikistan aja sudah mulai menghidupkan tradisi dan adat leluhur gitu, supaya tidak musnah oleh ajaran-ajaran asing gitu ya. Arab Saudi sudah mulai modern, pengen seperti Indonesia di zaman dulu. Orang Indonesia pengen seperti Arab Saudi zaman sekarang. Gimana itu salah kaprah itu yang Jati? Ya, ini untuk meluruskan kembali bangsa kita memang harus pelan-pelan dan telaten. Oleh karena itu di viral-viral dulu ramai dikatakan akan datang Satrio Piningit, ribuan jumlahnya Satrio Piningit itu ya. Karena orang yang tak hatinya sebagai seorang nasionalis, semua merasa bisa memimpin Indonesia. Tapi dari Piningit itu hanya satu nanti yang mungkin mendapat tongkat estafet adalah yang pinilih. Kalau yang dimilih itu urusannya dengan wahyu. Kalau wahyu itu wala wisawab, sudah urusan Sang Maha, dibeli tidak bisa. Lah kekuasaan sekarang UD 45 semakin rusak, kepribadian semakin rusak, ekonomi politik budaya semakin kacau karena pergi berkuasa dengan fulus. Jadi ya tidak bisa, kejujuran nggak ada. Oke. Dan sekali lagi masyarakat kita sekarang mulai melek. Oh ternyata yang dinilai Tuhan itu bukan jilbabnya gitu. Bahkan Arab Saudi sekarang udah terbuka gitu ya, boleh nggak pakai jilbab kecuali di Haramain itu gitu kan ya. Dan ternyata cantik cewek. Gitu ya yang Jati ya. Ulama-ulama Wahabi dipenjarakan di sana sekarang. Itu kan yang pertama ngajari kan Syekh Abdul Wahab itu kan. Semua adalah settingan Amerika ternyata ya Jati ya. Iya betul. Tapi nggak kualat ya Amerika atau belum kira-kira? Sudah. Sudah. Sama bilang belum. Sudah ya. Di Amerika itu di Hollywood itu tempatnya bintang film. Mobilnya buangsanya yang mewah-mewah. Sekarang banyak orang makan itu makan nih gentenan nih gini karo itu loh Mas, buangan itu loh. Karena sudah kritis yang diberitakan itu yang mungkin yang belum anu aja. Banyak orang tidur di trotoar juga banyak. Karena apa? Karena dua faktor. Satu faktor karma ya. Kedua kali kebiasaan sana yaitu minum minuman keras. Nah, kebiasaan minum minuman keras itulah yang mengakibatkan secara fisiologis urat saraf itu menjadi rusak kalau sudah keadaan ekonomi krisis. Itu di trotoar itu banyak orang tidur. Oke. Jadi sekali lagi bangsa kita ini sudah komplit, sudah lengkap, tidak perlu terbujuk rayu oleh ajaran-ajaran asing. Iya betul. Karena kalau kita melihat fakta-fakta yang ada gitu ya, ternyata memang tokoh-tokoh yang selama ini kita anggap sebagai orang yang suci, jadi panutan banyak orang gitu ya. Oh ternyata udah mulai terkuak semuanya. Mana yang asli, mana yang palsu gitu ya. Ini ada kaitannya nggak sih sama ungkapan di Jawa gitu ya, sileme prau gabus kumambangi watu item. Gimana itu yang Jati? Iya betul. Watu hitam itu logikanya kan abot mesti di dasar anu ya. Kok kumambang? Artinya apa? Pelajaran ilmu pengetahuan ideologi yang betul-betul benar dan suci istilahnya pasti suatu saat kembali ke permukaan karena suci itu kan berpihak kepada Sang Maha. Masa berpihak Sang Maha kalah sama keaktifan iblis itu tidak mungkin ya. Nah makanya kalau Mas Indra ke rumah naik saya punya batu Nyai Rengganis itu bisa ditanya. Kemarin itu saya kehilangan kunci almari. Sudah 1 minggu satu keluarga dikerahkan mencari itu nggak ketemu Mas. Terus saya tanya Nyai Rengganis, Nyai mohon maaf saya mau tanya ya, pamit. Saya itu kunci almari saya ketelisut, coba tunjukkan kemana. Biasa dinaiki misalnya di utara ya mengarah ke utara, tapi enggak kemarin itu utek aja di kiri kanan gitu, grek gitu. Artinya
di sekitar situ. Tapi saya belum tahu itu di mana. Kebetulan ada tamu, salah seorang kawan saya, Mas Sarbini, jalan-jalan lihat barang antik itu, lalu, "Mbah, ini kunci apa?" Lah ini saya tak goleki. Jadi jeketnya batu tadi itu. Coba. Nah, kenapa batu kok bisa dipertanyakan ya? Karena batu itu wujud rihil. Maaf, istilah saya agak ekstrim. Wujud real dari Tuhan itu sendiri, termasuk air, ya, udara, semula air. Sebelum menjadi batu, air dulu. Air sudah mulai berbentuk molekul, ya. Setelah molekul berproses karena sinar matahari, karena hukum alam secara umum, lalu menjadi padat, disebut watu. W itu adalah V yang jumlahnya urip, V begini ya, V begini. Karena buahnya tak terkira menjadi W, menjadi W. U itu urip. Jadi waktu itu bentuk dari Tuhan itu sendiri. Makanya leluhur kita membuat patung-patung itu dari batu. Bukan musyrik, bukan syirik, dan energinya tinggi juga itu. Patung-patung itu energinya tinggi. Iya, bahkan yang terbaru situs Gunung Padang itu kan sedang diteliti gitu ya, tapi dipenggal di tengah jalan, yang supaya, kayak piramid itu ya, supaya kalau kemudian itu nanti benar-benar terbuka, katanya orang-orang di barat, negara-negara maju bakal nyembah semua sama Indonesia gitu. Karena kita bangsa yang tertua di dunia ternyata. Itu yang jadi ya? Iya, benar. Oke. Pesan-pesan untuk anak cucu gitu, biar supaya nggak gampang dirayu sama orang-orang asing, ajaran-ajaran asing. Untuk gitu. Adik-adik silahkan, sekarang eranya sudah era modern ya. Tiap hari pegang HP, tiap hari dulek ke Google, boleh ya. Memang itu sudah zamannya, sudah eranya. Tapi ingat, bagaimanapun sampai kapanpun manusia itu tetap manusia. Isinya jiwa, sukma, raga.